Haleluya. Shalom saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam renungan online. Sebelum kita belajar firman Tuhan dalam renungan ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dan kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang kami boleh terima pada saat ini. Kami ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Perlu dan pentingnya kami butuh Engkau dalam hidup ini ya Tuhan. Tanpa Tuhan dalam hidup kami tidak mampu menjalani hidup ini. Pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami tetap berada dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan sebentar juga kami akan belajar renungan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu berkuasa. Firman-Mu lah yang akan terus mengubahkan hidup kami, agar kami terus boleh bertumbuh di dalam Engkau dan terus tinggal dalam kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, agar setiap firman yang sebentar kami pelajari semua berasal daripada Tuhan saja, dan Tuhan yang berkuasa di dalamnya. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Allah. Kita percaya dan kita yakini firman Tuhan itu sangat berkuasa di dalam kehidupan kita, dan sangat jelas dan penting bahwa firman Tuhan itu harus tetap tinggal dalam hidup kita selama-lamanya. Karena kita tahu bahwa di dalam firman Allah kita memperoleh kehidupan. Ya, karena firman Allah adalah pribadi Allah sendiri, kita tahu itu saudara. Dan mari sama-sama kita akan belajar firman Allah. Renungan pada saat ini yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Saya bacakan ayatnya yang ke-28. Di sini firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada orang-orang di Athena pada saat itu. Nah, sebelum Rasul Paulus ada di Athena, ya, dia kalau kita perhatikan berada di Tesalonika, dan selanjutnya dia ada di Berea, dan sampailah dia di kota Athena pada saat itu. Nah, perjalanan yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus di sini adalah pelajaran yang sangat penting yang tentunya harus ada dalam kehidupan kita orang percaya. Ketika dia berada di Tesalonika, ya, ini saya ingin menceritakan sebelum dia berada di kota Athena. Ketika dia berada di Tesalonika, di sini dalam pelayanannya dia banyak mengalami penolakan untuk dia bisa membawa kebenaran firman Allah itu, menceritakan hal-hal yang benar, menceritakan kehidupan ya pada saat itu di Tesalonika. Tetapi ada permasalahan, ada persoalan yang terus dialami oleh Rasul Paulus. Dia mengalami penolakan, bagaimana dia harus dicari, dikejar-kejar pada saat itu di Tesalonika. Ya, terjadi keributan dan akhirnya dia pergi ke Berea. Tidak sampai di situ juga, banyak penolakan yang terjadi. Dia harus dikejar-kejar hanya untuk memperkatakan firman itu, saudara. Hanya untuk bagaimana dia harus mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan itu untuk menghidupkan orang-orang pada saat itu yang kehidupannya salah, artinya kehidupannya jauh daripada firman Allah. Nah, saya bacakan ketika dia berada di Athena, saya bacakan dalam ayat 16. Di sini dikatakan, sementara Paulus menantikan mereka, yaitu Silas dan beberapa rekan Paulus pada saat itu, menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya. Kenapa saudara? Karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Ini kita bisa pelajari di sini bagaimana sikap Paulus dari kata sedih hatinya. Artinya bukti bahwa dia cinta akan Tuhan itu
benar-benar ada dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya. Sangat sedih hatinya ketika dia melihat pada saat itu di kota-kota Athena penuh dengan patung-patung berhala. Artinya banyak orang-orang yang kehidupannya mereka menyembah ya, menyembah hal-hal yang tidak kekal atau berbicara tentang duniawi ya, yang bukan menghidupkan mereka tapi merusak kehidupan mereka. Dan tidak sampai di situ, kalau kita baca seterusnya di sini dalam ayat 18 bagaimana Rasul Paulus bertemu dengan ahli-ahli pikir. Kalau dalam terjemahan lain adalah orang-orang filsuf Yunani pada saat itu, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, tapi dia di situ berusaha untuk bertukar pikiran dengan mereka. Dan kita tahu Rasul Paulus adalah orang yang cerdas, dia adalah orang yang pintar, dia adalah murid dari Gamaliel, dia adalah seorang terpelajar. Dan bagaimana dia bisa mengaplikasikan ya, kehidupan atau pelajaran kebenaran yang dia terima, dia bertukar pikiran dengan orang-orang yang secara intelektual juga pada saat itu orang-orang yang pintar, orang-orang ahli-ahli filsuf pada saat itu, filsuf Yunani pada saat itu. Ya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa bukan saja karena kemampuan dia, kecerdasan dia, tetapi bagaimana kuasa Tuhan memimpin dia, saudara. Kuasa Tuhan memimpin Rasul Paulus sehingga apa? Dia bisa berani memperkatakan firman itu dan mengaplikasikan firman itu lewat sikap dan kehidupannya ketika dia berada di kota Athena pada saat itu. Sehingga membuat orang-orang di kota Athena pada situ penasaran tentang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau saudara baca seterusnya dalam ayat 19 ya, ayat 20, 21 ya, bagaimana orang pada saat itu ingin tahu apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ya. Dan pada akhirnya di sini di dalam ayat 22 di sini Paulus mengatakan, di sini firman Tuhan mengatakan di sini, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena," artinya orang-orang yang pada saat itu mereka menyembah berhala, menyembah dewa, "aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Ya, beribadah kepada dewa-dewa, hal-hal dunia yang jahat. Kehidupan dunia yang jahat. Dia berdiri di atas Areopagus. Nah, Areopagus ini atau Areospogos ya dalam bahasa Yunani merupakan sebuah tempat di barat laut. Akropolis yang pada masa kuno digunakan sebagai tempat untuk mengadili perkara kejahatan. Dia sebuah bukit kecil. Jadi di situ Rasul Paulus berdiri agar dia terlihat pada saat itu dengan orang-orang di Athena pada saat itu untuk dia menyampaikan kebenaran ya, ya, kepada orang-orang Athena yang mereka kehidupannya jauh daripada Tuhan, tinggal dalam kejahatan, bagaimana mereka menyembah berhala, menyembah dewa-dewa pada saat itu. Dan ini kita bisa melihat sikap dari Rasul Paulus dari ayat 23, 24 dan seterusnya ya, dia menyatakan kekuasaan Tuhan, kehebatan, kedaulatan Tuhan. Dalam ayat 28 seperti yang kita baca tadi, dia mengatakan bahwa sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak. Hanya di dalam Tuhan kita ada, kita mampu sampai saat itu. Itu yang dia katakan kepada orang-orang yang ada di kota Athena yang kehidupannya menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Artinya begini saudara, sebagai orang percaya, apa yang dialami Rasul Paulus tentu juga harus ada dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kita bisa melihat dalam dunia ini tentu tidak lepas dari kejahatan, tidak lepas dari kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Ya, ingat kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Ya,
orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 17 dikatakan bahwa dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Kita sadari bahwa kita terus dalam penyertaan Tuhan, dan kita juga sadari bahwa kita mengenal Tuhan, kita ada di dalam Tuhan. Dan bagaimana kita bisa membawa hidup kita seperti apa yang Rasul Paulus bawa kepada orang-orang Athena pada saat itu, bisa berani memperkatakan firman dimanapun kita berada. Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga lewat sikap hidup kita. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Walaupun banyak penolakan, masalah, persoalan yang terjadi, tetapi cinta akan Tuhan dari Rasul Paulus ini tentu sangat luar biasa dan harus ada dalam kehidupan kita. Jangan takut untuk kita bisa mengaplikasikan hidup kita, membawa sikap hidup kita sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan takut saudara, karena itu yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang percaya. Inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus yang harus ada dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam ayat 16 dikatakan tadi, sangat sedih hatinya melihat keadaan yang ada pada saat itu di kota Athena. Dan itu juga yang membuat kita berpikir, kita sedih melihat kehidupan hari-hari ini di dunia ini yang begitu kacau, berantakan. Banyak orang yang mulai jauh daripada Tuhan. Dan tentu respon kita sebagai orang percaya, kita harus bisa memperjuangkan untuk kebenaran itu hidup di dalam orang-orang yang jauh daripada Tuhan, yang mungkin tidak mengenal Tuhan, tapi kita mengenal Dia dan kita membawa kebenaran itu untuk mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang jauh daripada Tuhan, yang jauh daripada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini membuahkan hasil, saudara. Dan saya percaya bukan hanya karena secara intelektual, kepintaran, kecerdasan dia, bagaimana dia harus bertukar pikiran dengan orang-orang yang pintar pada saat itu, dengan ahli-ahli filsuf pada saat itu. Tetapi karena juga dia dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan. Nah, ayat terakhir di dalam ayat 34, di situ dikatakan bahwa tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ya pada saat itu. Ada beberapa orang yang percaya, ya di situ dikatakan percaya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Dan itu saya percaya disertai oleh kuasa Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, mari setiap kita orang percaya, setiap waktu kita terus memperkatakan firman Tuhan ini. Dalam setiap waktu kita mau merubah hidup kita, mau belajar merubah hidup kita, memperkatakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, ya, dengan mengaplikasikan, ya, karena untuk merubah seseorang dimanapun kita berada tidak cukup hanya sekedar dengan ucapan saja, tetapi tentunya dengan sikap hidup kita, ya. Perubahan seseorang tidak tergantung dari ucapan kita saja, ya, tapi perubahan seseorang itu tergantung atau pada fokusnya dari sikap hidup kita, saudara. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan hidup kita. Jadi pesan renungan firman Allah ini datang dalam kehidupan kita sebagai orang yang cinta kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mari, ya, perkatakanlah setiap kebenaran firman Tuhan lewat hidup saudara. Bagaimana saudara mengaplikasikan. Dan itu sangat penting. Dan itu yang Tuhan mau. Tuhan inginkan saat-saat ini. Banyak orang ingin hidupnya diselamatkan. Hidupnya datang kepada Tuhan, menerima Tuhan. Lewat kehidupan kita. Yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ya. Yang jadi persoalan dan masalahnya adalah ketika kita mengenal Tuhan,
ketika kita tahu tentang firman dan kebenaran Tuhan, tetapi kita tidak mengaplikasikan dalam setiap kehidupan dimanapun kita berada. Itu yang menjadi persoalannya. Oleh karenanya saya mau katakan, mari terus belajar dengan hidup ini dalam setiap waktu yang saudara terima dari Tuhan, yang Tuhan berikan. Terus pelajari untuk merubah hidup saudara, agar ke depan dimanapun saudara dapat merubah orang lain, bukan hanya dengan ucapan tetapi dengan sikap hidup kita. Maka kita akan melihat penyertaan Tuhan, kedaulatan dan kekuasaan Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada, seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Ada beberapa orang dari antara mereka di kota Athena percaya mengikuti ajaran dari Rasul Paulus atau kebenaran yang Rasul Paulus berikan pada saat itu di kota Athena. Walaupun ingat, saya katakan banyak penolakan yang terjadi, banyak persoalan yang terjadi, tapi ingat, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan terus menyertai kita. Seperti ayat yang sudah saya bacakan tadi, bahwa roh kebenaran dalam Yohanes 14 ayat 17 ya, akan terus menyertai kehidupan kita yang mau setia kepada Tuhan, mau terus memperkatakan firman Tuhan dengan hidup kita, maka Dia akan menyertai hidup kita. Dimanapun sudah berada, mari dan terus kita aplikasikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan dunia inginkan, tetapi dengan firman Tuhan. Maka kita percaya kita akan mengubah dunia ini dengan kuasa Tuhan, dengan firman Tuhan yang kita terima, dan kita akan melihat bahwa mujizat-mujizat akan terjadi. Banyak orang akan datang kepada Tuhan dan menyembah, bertekuk lutut menyembah bahwa Tuhan adalah Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Amin, saudara. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita terus menerus ya, akan memberkati kehidupan kita terus menerus. Dan apapun yang saudara alami saat ini, percaya bahwa Tuhan akan buka jalan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini bukan saja memberkati, tetapi menegur kehidupan kita, untuk kita menjadi orang-orang yang percaya sungguh di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita mengakhiri renungan ini. Bapa, kami bersyukur buat saat ini kami boleh menerima firman-Mu. Renungan mengajarkan kami untuk kami bisa terus berani memperkatakan firman Tuhan ini dengan sikap hidup kami, mengaplikasikan setiap waktu dimanapun kami berada. Tuhan pimpin kami, Roh Kudus pimpin kami, karena kami tahu kami tidak sanggup sendiri, kami terbatas. Tapi kami percaya jika kami hidup sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan, kami akan melihat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, mengubah dunia ini. Banyak orang akan percaya lewat kehadiran kami. Kami melihat banyak jiwa-jiwa boleh datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, urapi kehidupan kami. Hanya Engkaulah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami agar kami terus bertahan dan setia dalam kami mengiring melayani akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk waktu dan kesempatan ini. Kami berterima kasih untuk renungan-Mu, terus menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini juga Tuhan terus berkuasa menghidupkan kerohanian kami, menguatkan kami. Kami percaya ada kuasa di dalam-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kelemahan iman kami, yang memerdekakan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga buat setiap anak-anak-Mu yang berada di luar sana. Mungkin saat ini mengalami masalah, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap masalah mereka Tuhan. Mungkin ada yang sakit terbaring Tuhan, kami percaya kesembuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa mengakhiri renungan ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.